Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA bersama saya, Ibu Aulia dari SMP Negeri 2 Petakan. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak dan gerak lurus. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Perhatikan animasi berikut. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Nah, berdasarkan keadaan, gerak dibagi dua, yaitu gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Lalu ada gerak semu. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, ini contoh gerak nyata, di mana titik acuan merupakan orang yang ada di dalam rumah. Yang bergerak adalah bis. Terjadi perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kalau ini merupakan contoh gerak semu, di mana orang-orang di dalam bis melihat pohon dan gunung seolah-olah bergerak, padahal diam. Menurut lintasannya, gerak dibagi menjadi gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Lalu ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Dan ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasan berbentuk parabola. Nah, kita masuk pada besaran yang ada di dalam gerak. Pertama ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Lalu ada perpindahan. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Ada kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar. Dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Lalu ada kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah. Ada percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T, di mana A merupakan percepatan rata-rata, delta V perubahan kecepatan, dan delta T selang waktu. Kita masuk ke gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? GLB adalah gerak dengan lintasan lurus dan dengan kecepatan tetap. Jadi yang harus diingat adalah kecepatannya tetap atau konstan. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V merupakan kecepatan, S perpindahan, dan T waktu. Contoh soal, seorang yang mengendarai sepeda motor mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Pertama, ada perpindahan 5 meter. Waktu 2,5 sekon. Yang ditanyakan adalah V. Jawab menggunakan rumus V sama dengan S per T. Tinggal dimasukkan angkanya, kita dapatkan V sama dengan 2 meter per sekon. Maka kecepatan anak bersepeda adalah 2 meter per sekon.
Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB adalah gerak benda pada lintasan garis lurus yang mengalami perubahan secara tetap dalam waktu tertentu. Rumus GLBB adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. P sama dengan V0 ditambah AT. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS dengan keterangan V0 merupakan kecepatan awal, V merupakan kecepatan setelah waktu tertentu, S adalah jarak, dan A adalah percepatan atau perlambatan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jika mobil tersebut mengurangi kelajuannya hingga berhenti setelah 5 detik, maka besarnya perlambatan mobil tersebut adalah, kita jawab ya, ditulis apa saja yang diketahui. V0 sama dengan 10 meter per sekon. V sama dengan 0 meter per sekon. T sama dengan 5 detik. Yang ditanyakan, berapa besar A atau percepatannya? Kita jawab dengan rumus V sama dengan V0 ditambah AT. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, benda ruas ya. Negatif A kali 5S sama dengan 10 meter per sekon. A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan mobil adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat. Maksudnya apa negatif ini? Negatif ini tidak menunjukkan nilainya negatif ya, tetapi menunjukkan arah. Nah, menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Lalu soal nomor 2. Sebuah benda yang mula-mula diam, kemudian dipercepat 0,2 meter per sekon kuadrat setelah bergerak selama 10 detik. Maka jarak yang ditempuh benda tersebut adalah, kita masukkan apa saja apa yang ditanyakan, yang diketahui maksudnya. V0 sama dengan 0 meter per sekon. Percepatan sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan, berapa besar S? Kita pakai rumus yang ini ya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Hasilnya S sama dengan 10 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah 10 meter. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.